Al-Husain pemersatu. Pengen tahu bagaimana beliau memersatukan? Datang saja ke Karbala. Di Karbala itu yang azza untuk Imam Husain bukan hanya orang Syiah. Orang Sunni juga azza untuk Imam Husain. Orang Kristen pun azza untuk Imam Husain. Kurang puas silahkan pergi ke Iran, tempat markasnya orang-orang Syiah. Orang-orang Kristen juga azza untuk Imam Husain. Orang-orang Sunni juga berduka untuk Imam Husain. Bahkan orang Hindu juga. Kurang puas pergi ke India. Di sana bukan hanya orang Sunni, orang Syiah, tapi juga orang Hindu melakukan azza untuk Imam Husain. Bahkan di India itu orang Syiah hanya 50 juta orang dibandingkan 1,5 miliar warga. Di sana ternyata ada hari Asyura diliburkan. Persatuan ada. Yang menjadi permasalahan itu bukan masalah apa-apa. Masalahnya di Indonesia ada unsur-unsur yang menganggap Imam Husain itu sebagai musuh bagi mereka. Ada unsur-unsur di Indonesia ini, di negeri kita ini yang menganggap bahwasanya azza untuk Imam Husain identik dengan Syiah, identik dengan penyebaran faham Syiah, identik dengan penyebaran khurafatnya Syiah. Sehingga mereka kemudian merasa diri paling benar dan ingin membubarkan acara-acara azza untuk Imam Husain. Harusnya yang dikritik bukan orang Syiah, yang dikritik mereka yang menjadikan Imam Husain sebagai alasan untuk berpecah sama Muslim. Kalau kiblat mereka adalah Muslimin yang ada di Turki, khilafah Erdogan misalnya, bagaimana kita seringkali mendengar jadi idola mereka. Jadi idola. Erdogan pun azza untuk Imam Husain kok. Di Turki itu majelis azza untuk Imam Husain didirikan di masjid-masjid Sunni. Kenapa di Indonesia kok tidak? Harusnya orang-orang Sunni yang merasa mencintai Imam Husain di Indonesia ini mendukung adanya majelis-majelis azza yang dilakukan oleh Imam Husain, dan lebih dari itu mereka juga mendirikan azza untuk Imam Husain. Sebagaimana sekarang diusulkan oleh beberapa kiai-kiai NU, ulama-ulama NU untuk menggelar majelis untuk Imam Husain. Karena Imam Husain bukan hanya milik Syiah. Harusnya Imam Husain menjadi pemersatu. Saya setuju sekali. Imam Husain harus menjadi pemersatu, bukan menjadi pemecah belah. Cuman harusnya yang dilihat dari sudut pandang mana. Ada orang-orang yang membenci Imam Husain sehingga menjadikan Imam Husain sebagai biang perselisihan. Itu yang harus dipersoalkan. Bukan orang-orang yang menggelar majelis Imam Husain dan mengajak orang lain untuk hadir. Coba saya kasih anjuran. Orang-orang Syiah kalau ada orang-orang Sunni hadir di majelis azza untuk Imam Husain, mereka welcome. Dipersilakan untuk masuk. Kalau perlu dikasih tempat duduk yang istimewa. Ada yang hadir, tapi sedikit, karena takut dituduh Syiah. Orang-orang Syiah welcome kok untuk masalah-masalah seperti ini. Dan jika orang-orang Ahlus Sunnah akan mendirikan majelis azza untuk Imam Husain, orang-orang Syiah siap membantu. Siap support, karena untuk cucu Imam, untuk cucu Rasulullah. Yang menjadi permasalahan, maukah saudara-saudara kita yang bukan Syiah menggelar acara semacam ini, khususnya mereka yang suka membubarkan majelis-majelis untuk Imam Husain. Gelar majelis untuk Imam Husain versi kalian. Ini saya sampaikan kepada mereka yang suka membubarkan, ya, yang suka membubarkan acara Asyura di Indonesia ini. Silahkan gelar majelis untuk Imam Husain versi kalian. Kita akan support. Teman-teman pasti akan mensupport. Saudara-saudara kita Syiah ataupun orang-orang NU yang selama ini mensupport orang-orang Syiah dalam melaksanakan azan Imam Husain akan mensupport. Tapi hormati Imam Husain. Bukan kemudian ada majelis Imam Husain lalu diartikan sebagai penyebaran Syiah. Ini keliru sekali. Cara pandangnya sangat keliru.